our channel Al Faruq Media. Kali ini kita akan ngobrol bersama Al Faruq, bicara tentang rumah tangga bersama Ustadz Abdul Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah kali ini kita akan membahas tentang rumah tangga, dan di sini sudah ada teman saya. Insya Allah beliau akan bertanya tentang seluk-beluk rumah tangga yang insya Allah podcast ini akan bermanfaat bagi antum dan kita semua. Oke, tentu saja kita simak pertanyaan dari beliau. Ayo, silakan. Ingin bertanya apa? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Jadi Ana mau bertanya Ustaz tentang hukum pernikahan yang dia hasil dari pelet atau pengasihan. Karena di zaman Ana dulu waktu masih sekolah itu Ustaz, Ana pernah mendapati teman Ana itu dia menjadikan istrinya itu tapi dengan bantuan ya semacam pelet itu. Nah itu hukum pernikahannya bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Ada beberapa yang perlu difahami ya. Yang pertama bahwa syarat pernikahan itu kan sudah jelas, harus ada wali, ada pengantinnya, ada maharnya, ada saksi. Ketika kemudian itu sudah terpenuhi, nanti ada ijab kabulnya. Kalau kemudian seluruh bagian dari syarat-syarat itu ada terpenuhi, maka secara hukum sah pernikahannya. Hanya saja yang jadi perlu untuk diperhatikan adalah kalau kasusnya karena kasus pelet itu yang perlu klarifikasi dulu, apakah dia dipelet itu dia dalam keadaan sadar atau tidak. Itu. Kalau yang dipelet yang wanita, sedangkan kemudian si walinya itu dengan sadar, kan akadnya kan antara si laki-laki dengan wali dari si wanita. Kalau kemudian itu sama-sama sadar, maka tidak ada masalah, akadnya sah. Tapi kalau yang kemudian yang dipelet bukan hanya si wanitanya tapi juga orang tuanya, ya, kemudian orang tuanya dikendalikan demikian, kemudian dia tanpa sadar mengucapkan itu, maka secara hukum dia tidak sah. Dan itu yang juga penting untuk diperhatikan. Intinya adalah bahwa ketika secara syarat dan rukunnya terpenuhi, maka akadnya sah. Entah karena sebab pelet atau yang lainnya, itu satu hal lagi. Adapun nanti terkait dengan peletnya sendiri kan secara syar'i itu termasuk bagian dari bentuk kesyirikan, meminta bantuan kepada selain Allah. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dihati-hati. Berarti emang kalau nikah karena pelet itu bisa itu ya Ustaz ya? Maksudnya emang ada kasusnya seperti itu ya? Kasus realnya kan memang ada. Ada. Bahkan ada yang justru ada orang sudah nikah kena pelet. Ada kasusnya juga. Jadi istrinya yang kena pelet. Ya sampai kemudian diusahakan diruqyah dan lain sebagainya, sampai akhirnya qadarullahnya istrinya meninggal, ada juga. Oh, dia sampai meninggal? Ada. Itu kasus real, kalau ini kasus real saya dapati sendiri. Artinya bukan hanya sekedar cerita, saya bertemu dengan suaminya itu, yang jadi dia kena kasus pelet, kemudian nikah dengan secara syar'i, yang nikah dengan ikhwan begitu, kemudian ternyata peletnya ini nggak hilang, diruqyah juga masih ngefek dan sebagainya, sampai kemudian akhirnya meninggal dunia. Ya meninggal dunia sih bukan karena peletnya, cuman karena nggak kuat apa gimana, di samping memang sudah ajalnya kan. Terus kalau di awal kita nikah dengan cara pelet atau sirik kayak gitu, itu ngaruh nggak Ustaz ke keberkahan pernikahan? Ya bisa jadi berpengaruh, karena memang kan salah satu di antara bagian dari yang menjadi asbab barokah itu kan ketika kemudian ditempuh dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita menempuh caranya tidak diridhai oleh Allah, bisa jadi bagian dari asbab hilangnya keberkahan pernikahan kita. Padahal doanya saja ketika orang baru menikah kan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah memberkahimu ketika kamu senang, memberkahimu ketika kamu susah, dan mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Itu bisa jadi akan
hilang keberkahannya ketika kemudian diawali dengan cara yang tidak dibenarkan secara syariat. Nah, tadi ya Ustaz, kan kita nikah karena pelet ya Ki. Berarti secara nggak langsung di awal kita nggak ada rasa cinta Ustaz, nggak ada rasa sayang gitu. Nah itu dampak pengaruh ke depannya dalam sebuah rumah tangga kan, kalau tentunya kalau nggak ada rasa cinta itu hambar ya Ustaz ya. Atau mungkin bisa nggak suatu kasus nanti ke depannya dia bakal cinta ke orang itu dan pelet itu terlepas gitu Ustaz. Mungkin nggak bisa kayak gitu, atau ya, kalau seumur hidup gitu pelet. Kalau masalah mungkin saja. Yang jelas memang sebenarnya pernikahan tidak harus dengan cinta. Ya, Nabi secara tegas menyebutkan adalah fakhtar bidzatiddin. Menikah itu alasan utamanya adalah karena agamanya, bukan karena cinta. Kalau cuma karena cinta, ya namanya perasaan hati itu kan, hati kan berbolak-balik. Ya, hari ini cinta, besok bisa jadi enggak. Awalnya cinta 100%, mungkin besok udah jadi 80%. Intinya itu bukan tolok ukur utama. Kalau masalah apakah nanti bisa timbul cinta atau tidak, ya bisa jadi. Sampai ada pepatah witing tresno jalaran saka kulino kan gitu. Kalau dalam pepatah Jawa kan, cinta itu tumbuh karena seringnya beraktivitas bareng, seringnya bertemu, seringnya berinteraksi, akhirnya kemudian timbul rasa cinta. Tapi salah satu di antara hal yang penting untuk difahami adalah bahwa tadi cinta bukan modal utama di dalam pernikahan. Apakah kemudian nanti pernikahan jadi hambar? Ya tidak juga, tergantung bagaimana dia mengelola pernikahannya tadi itu. Ya. Ketika kemudian dia memang menikah karena agamanya, kemudian mengelolanya juga sesuai dengan aturan agama tadi itu, ya insya Allah nggak akan hambar. Apalagi sama-sama berusaha untuk mendapatkan kebaikan, meskipun diawali ya cuman sebatas karena secara syar'i terpenuhi syaratnya, kemudian dia mau walaupun awalnya nggak cinta dan gitu kan. Kemudian terjadilah pernikahan itu. Kalau kemudian akhirnya seiring dengan berjalan waktu, seiring dengan seringnya berinteraksi, lebih mengenal dan sebagainya, akhirnya kemudian tumbuh rasa cinta. Itu bisa jadi karena memang Allah sendiri yang menyebutkan di dalam ayatnya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tujuan utama untuk menikah itu adalah untuk mendapatkan ketenangan. Itu tujuan utama. Ketika ketenangan itu tercapai, Allah akan menjadikan rasa cinta itu tumbuh. Allah akan menjadikan rasa kasih sayang itu tumbuh di antara mereka berdua. Mengenai yang Ustadz ceritakan tadi, orang yang sudah menikah kemudian dia tetap terkena pelet. Nah, itu bagaimana Ustadz? Kedepannya seperti apa? Ya, secara praktisnya namanya gangguan jin ya. Pelet itu kan juga menggunakan bantuan dari jin. Gangguan jin itu kan bisa berlaku kalau kemudian posisi orang yang diganggu tadi itu sedang lemah. Entah karena kadang apalagi wanita kan ada posisi-posisi di mana dia lemah yang secara praktisnya memang ada masa-masa tertentu di mana wanita itu mudah untuk diganggu tadi, seperti ketika haid ya. Ketika nifas, kemudian dalam kondisi yang mungkin galau ya, suka bengong dan lain sebagainya. Dan itu juga bisa berpengaruh sampai akhirnya kemudian dia terkena gangguan jin berupa pelet tadi itu. Ya, menunjukkan bahwa ya itulah sisi lemahnya manusia. Akhirnya kemudian kembali kepada kita bahwa bagaimana kemudian kita itu selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam segala aktivitas kita kan kita dianjurkan untuk mengawalinya dengan basmalah, kemudian minta perlindungan sebelum kita beraktivitas, termasuk di antaranya misalnya doa Allah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Ya, aku berlindung kepada Allah dari gangguan keburukan makhluk-makhluknya sebanyak 3 kali tadi. Itu yang itu juga bisa menjadi bagian dari cara kita untuk menghindari potensi terkena gangguan sihir atau pelet atau yang semisalnya itu.
Berarti kalau sihir itu kan berarti ada buhul sihirnya ya Ustaz, ada pelantaran. Bisa jadi. Nah kira-kira apa sih Ustaz yang menyebabkan, padahal udah rumah tangga nih secara nggak langsung kan, atau mungkin apa karena ngaruhnya karena dia sering update status kebaikan istrinya atau foto istrinya, buhul sihirnya jadi dari situ gitu loh Ustaz, pelantarannya. Buhul sihir itu sesuatu yang real, jadi nggak hanya sekedar foto di media sosial. Di print gitu ya? Ya bisa jadi di print out atau gimana, atau mungkin pakai bagian dari rambutnya atau apanya, yang itu kemudian dijadikan sebagai media perantara untuk sampainya sihir tadi itu kepada yang jadi targetnya tadi. Apakah bisa juga dengan kayak pakaiannya gitu Ustaz? Bisa jadi. Jadi kalau jemput pakaian itu nggak boleh ngasal juga untuk muslimah kita ini ya? Iya. Ya itulah kenapa secara praktisnya juga kita para suami kan diperintahkan untuk melindungi istri kita kan. Iya. Melindungi istri itu bukan hanya tentang bagaimana menutup auratnya saja, tapi juga bagaimana kita menyiapkan rumahnya yang kemudian itu terlindung dari pandangan orang, terlindung dari aib kita juga terlindung di situ ya, termasuk bagaimana kemudian kita segala hal yang kemudian kita upayakan untuk bagian dari melindungi istri kita tadi itu. Supaya melindungi, selain tadi itu yang satu, ada nggak sesuatu yang lain supaya kita melindungi, dan untuk pelajaran kami supaya tadi yang tadi kasus yang Ustaz ceritakan tadi itu tidak kena ke keluarga kami atau keluarga kaum muslimin yang lain, supaya kami juga ada ibrah dari situ, apa aja ada kiat-kiatnya nggak secara syariat supaya menghindari hal seperti itu? Iya, secara syar'i sebenarnya kembali kepada kita bagaimana perilaku kita terhadap sunnah yang dituntunkan Nabi ya. Kasus-kasus sihir yang ada itu kan biasanya terjadi di malam hari. Itulah kenapa kemudian di dalam Quran surat Al-Falaq kan dengan tegas wa min syarri naffatsati fil uqad. Ya, kan di awalnya disebutkan qul a'udzu birabbil falaq. Falaq itu kan waktu malam. Ya memang kebanyakan sihir itu dilakukan di waktu malam. Makanya secara lebih spesifik kita mau meminta perlindungan kepada Allah terutama di malam hari. Kemudian termasuk sunnah menutup tempat-tempat penampungan air. Kadang-kadang yang menjadi wasilah sampainya sihir itu adalah air ya. Makanya kemudian kita disunahkan kalau sebelum tidur tuh menutup tempat penampungan air minimal dengan dipasang kayu melintang gitu di atasnya dengan mengucapkan basmalah. Itu diantara sunnahnya. Kemudian juga menjaga kebersihan dari mulai sikat gigi, berwudu dan yang semisalnya, sampai kemudian kita melakukan amalan-amalan sebelum tidur dari berdoa dan lain sebagainya. Dan itu bagian dari yang penting untuk kita bisa lakukan supaya kita bisa terhindar dari potensi diganggu oleh jin atau oleh sihir tadi itu. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu dan masukannya. Semoga podcast kali ini dapat kita ambil ibrohnya untuk kita, terutama kaum muslimin di sana, dan jangan sampai kita dihancurkan oleh hal-hal yang syirik seperti itu. Dan mudah-mudahan makin banyak kedepannya ilmu dapat kita dapatkan dari podcast tentang parenting seperti ini. Dan tetap ikuti channel kami. Sampai jumpa di acara berikutnya, tentunya bersama guru kita Ustaz Abdul Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.